Rian, Lesti, Sari, dan Bima telah lama merencanakan pendakian ke Gunung Argapada, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki reputasi mistis. Banyak pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh di sana, terutama di jalur utara, jalur yang lebih jarang digunakan karena lebih sulit dan kurang memiliki tanda jalur yang jelas. Namun bagi mereka, mitos hanyalah mitos. Mereka sudah sering mendaki gunung bersama dan menganggap cerita itu hanya untuk menakuti para pendaki pemula. Mereka berangkat dari kota pagi-pagi sekali, menggunakan mobil sewaan menuju desa terakhir sebelum jalur pendakian. Saat mereka tiba di desa, suasana masih cukup ramai. Beberapa warga tampak sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Tetapi ketika mereka melihat keempat sahabat itu bersiap-siap mendaki, beberapa dari mereka berbisik satu sama lain. Seorang pria tua yang duduk di warung kopi menatap mereka dengan pandangan khawatir. Kalian mau ke Argapada? Tanyanya, suaranya serak. Iya pak, lewat jalur utara, jawab Rian dengan santai. Pria itu menggeleng pelan. Jangan terlalu dalam, nak. Banyak yang tersesat di sana. Kalau kabut turun, jangan lanjut. Balik saja. Bima yang selalu santai dan suka bercanda hanya tertawa kecil. Tenang aja pak, kami udah sering naik gunung. Paling juga cuma capek doang. Lesti dan Sari saling pandang, sedikit merasa tidak nyaman dengan peringatan itu. Namun mereka tidak ingin membiarkan ketakutan menghalangi perjalanan yang sudah lama mereka rencanakan. Setelah berpamitan, mereka pun memulai pendakian. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Jalur masih cukup jelas, udara segar, dan suara burung bersaut-sautan di antara pepohonan. Bima terus bercanda, sementara Rian sibuk memotret pemandangan. Sari dan Lesti, yang lebih sering mendaki gunung-gunung kecil, berusaha menjaga ritme agar tidak tertinggal. Coba bayangin kalau kita ngecamp di sini, kata Sari sambil menunjuk ke sebuah area datar di samping jalur. Kayaknya bakal keren banget. Besok pagi kita bisa lihat sunrise dari puncak, tambah Lesti dengan antusias. Namun seiring waktu, jalur mulai terasa lebih sulit. Pepohonan semakin rapat, sinar matahari semakin sulit menembus, dan udara terasa lebih dingin. Setelah berjalan hampir 5 jam, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat sebuah pohon besar. Saat itulah Rian menyadari sesuatu yang aneh. Kalian sadar nggak, dari tadi kita nggak ketemu pendaki lain? Tanyanya mengusap keringat di dahinya. Lesti dan Sari saling pandang. Mereka juga baru menyadari hal yang sama. Biasanya meskipun jalur ini tidak sepopuler jalur utama, mereka seharusnya bertemu dengan beberapa pendaki lain. Ya udah, berarti kita bisa menikmati perjalanan ini sendiri, kata Bima santai sambil meregangkan tubuh. Gak ada suara berisik orang lain, kan enak? Namun perasaan aneh itu tetap ada di benak mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi jalur mulai terasa semakin membingungkan. Mereka mengikuti petunjuk jalur yang ada di GPS, tetapi jalannya terasa berputar-putar. Beberapa kali mereka merasa seperti melewati pohon yang sama. Saat senja mulai turun, kabut tebal mendadak menyelimuti hutan. Suasananya berubah drastis. Udara yang tadi sejuk kini terasa lebih lembab dan berat. Suara burung yang tadi riuh kini menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencengkam. Lesti, buka GPS, kata Rian. Suaranya terdengar tegang. Lesti segera membuka ponselnya, tetapi layar hanya menunjukkan sinyal lemah dan peta yang tidak bisa dimuat. Internet nggak jalan, gumamnya. Rian menghela napas panjang. Kita istirahat dulu di sini, deh. Kalau dipaksa jalan dalam kabut, malah makin bahaya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah kabut yang mulai turun lebih tebal. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Di kejauhan, samar-samar, terlihat Weiss lagi dan itu bukan Rick Carey. Kabut semakin tebal, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Suara langkah kaki yang samar tadi masih terngiang di telinga Lesti, tetapi saat ia mencoba mendengarkan lebih jelas, suara itu menghilang. Aku rasa kita nggak sendirian di sini, bisik Lesti pelan. Sari menggigil, bukan hanya karena udara yang semakin dingin, tetapi juga karena perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Mungkin ada pendaki lain, tapi dari tadi kita nggak lihat siapa-siapa, sahut Rian. Bima seperti biasa mencoba menenangkan mereka. Udahlah, mungkin cuma suara binatang. Kita capek, makanya jadi paranoid. Meski masih merasa waspada, mereka akhirnya masuk ke dalam tenda masing-masing. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara hutan yang biasanya penuh dengan gemerisik daun dan serangga justru terasa begitu sunyi. Seakan-akan mereka berada di tempat yang berbeda. Pukul 2:12 dini hari, Sari terbangun dengan napas tersengal. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah kabut, sementara bayangan hitam tinggi berdiri di kejauhan, menatapnya tanpa wajah. Saat ia mencoba duduk dan menenangkan diri, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, pelan, berat, dan terasa sangat dekat. Sari membeku di tempatnya, tidak berani bernapas terlalu keras. Lesti, bisiknya pelan ke tenda sebelahnya. Tidak ada jawaban. Kemudian ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku.
suara resleting tenda milik Lesti perlahan terbuka. "Kamu bangun?" tanya Sari lagi, lebih keras kali ini. Tetap tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter dan menyalakannya. Cahaya putih menerangi tenda Lesti, tetapi tidak ada tanda-tanda gerakan dari dalamnya. Resletingnya memang sedikit terbuka, tetapi tidak ada siapapun yang keluar. Sari menelan ludah dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Namun, saat ia melihat keluar tenda, bayangan hitam dari mimpinya tadi berdiri diam di antara pepohonan. Pagi hari, mereka semua terbangun dengan tubuh lelah. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak malam itu. Lesti mengeluhkan bahwa ia merasa seperti seseorang memperhatikannya sepanjang malam. Sari tidak berani menceritakan apa yang ia lihat semalam. Mereka segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka sadar ada sesuatu yang salah. "Aku merasa kita sudah lewat sini tadi," kata Rian menatap sekeliling. Bima tertawa kecil. "Mungkin cuma mirip, jangan parno dulu." Tapi setelah 1 jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Sebuah botol minum tergeletak di jalur setapak. Botol minum berwarna biru dengan stiker band favorit milik Lesti. Ini punyaku," seru Lesti panik. "Aku yakin tadi botol ini ada di dalam tasku." Rian segera membuka peta di GPS-nya, tetapi layarnya menunjukkan lokasi yang tidak masuk akal. Seolah-olah mereka berjalan di tempat yang sama berulang kali. Mereka telah berjalan dalam lingkaran. Lesti mulai menangis, sementara Sari menggenggam lengannya erat. "Kita harus tetap tenang," kata Rian meski ia sendiri mulai merasa takut. Mereka memutuskan untuk memilih jalur lain, tetapi anehnya, tidak peduli arah mana yang mereka pilih, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Hingga akhirnya, saat mereka mulai benar-benar kelelahan, kabut mendadak menipis, dan di kejauhan mereka melihat sesuatu yang memberi harapan, sebuah jalan setapak yang tampaknya menuju keluar hutan. Dengan sisa tenaga, mereka bergegas ke arah jalan itu. Mereka yakin sebentar lagi mereka akan tiba di desa. Namun tidak ada yang menyadari satu hal. Di antara mereka ada seseorang yang seharusnya tidak ada. Jalan setapak yang mereka temukan terlihat lebih jelas dibanding jalur sebelumnya. Rasa lega perlahan menggantikan ketakutan yang merasakan sejak semalam. Langkah mereka semakin cepat, ingin segera keluar dari hutan yang seolah menelan mereka hidup-hidup. "Aku nggak percaya kita akhirnya menemukan jalan keluar," kata Lesti dengan suara bergetar. "Sumpah, ini pengalaman paling serem selama kita naik gunung," saut Sari masih menggenggam tangan Lesti erat. Rian berjalan di depan, memastikan jalur yang mereka lalui aman. Di sampingnya, Bima tetap tenang seperti biasa, meskipun wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir menangis lega, deretan rumah di ujung desa. Matahari pagi mulai naik, sinarnya menembus kabut yang perlahan menghilang. "Kita berhasil," seru Rian. Mereka pun mempercepat langkah, tidak sabar untuk beristirahat. Saat memasuki desa, beberapa warga yang melihat mereka langsung berhenti melakukan aktivitasnya. Beberapa berbisik satu sama lain, sementara yang lain menatap mereka dengan ekspresi bingung. Seorang pria tua yang mereka temui sebelum pendakian kemarin berdiri dari bangkunya, menatap mereka dengan alis berkerut. "Kalian sudah kembali?" tanyanya dengan suara pelan, hampir tidak percaya. Rian mengangguk, mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Iya Pak, kami tersesat semalaman di gunung. Untungnya bisa nemuin jalan turun." Pria itu tidak langsung merespons, matanya menatap mereka satu persatu, lalu raut wajahnya berubah semakin bingung. "Kalian bilang tersesat semalaman?" "Iya," saut Lesti masih mencoba mengatur napasnya. "Tapi, kalian baru naik kemarin pagi." Keheningan menyelimuti mereka. Sari menatap pria itu dengan bingung. "Tunggu, maksud Bapak, kalian naik gunung kemarin pagi?" ulang pria itu. "Sekarang masih pagi, jadi seharusnya belum ada 24 jam sejak kalian mendaki." Rian merasakan darahnya berdesir. "Tapi kami merasa sudah tersesat berhari-hari," gumamnya. Seorang wanita parubaya yang ikut mendengarkan percakapan itu mendekat. "Kalian tidak lapar?" tanyanya. Mereka saling berpandangan. Sekarang setelah dipikir-pikir, mereka memang merasa lelah, tetapi tidak merasa benar-benar lapar atau haus, meskipun mereka berjalan jauh tanpa makan cukup. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum mereka bisa mencerna semuanya, seorang anak kecil yang berlarian di sekitar desa tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah mereka. "Kok cuma bertiga?" tanyanya polos. Rian, Lesti, dan Sari menoleh dengan bingung. "Apa maksudnya?" tanya Rian mencoba tersenyum meski hatinya mulai berdegup kencang. "Kami berempat kok." Mereka menoleh ke samping mencari Bima, tapi Bima tidak ada. Namun, Rian mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Pak, tadi waktu kami masuk desa, Bapak lihat kami berempat kan?" tanyanya kepada pria tua itu. Pria itu menggeleng pelan. "Sejak kalian turun, aku hanya melihat kalian bertiga." Sari mulai menangis. "Tapi, Bima ada sama kita. Dia ikut turun, kita ngobrol jalan bareng."
Namun semakin mereka mencoba mengingat, semakin mereka sadar akan satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat Bima secara langsung. Mereka semua menganggap Bima ada bersama mereka karena mereka masih bisa mendengar suaranya. Tapi jika dipikirkan lagi, suara itu terasa seperti berasal dari kejauhan, tidak pernah benar-benar dekat. Rian dengan tangan gemetar membuka ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka ambil selama perjalanan turun. Di setiap foto, hanya ada mereka bertiga. Bima tidak ada di satupun foto. Lesti mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Ini pasti cuma kesalahan kan? Mungkin Bima jalan lebih lambat. Kita cari dia. Sari menggeleng cepat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tapi kita nggak dengar suara langkahnya di belakang kita. Kalau dia tertinggal, seharusnya kita sadar. Rian masih sibuk melihat galeri ponselnya. Ia menggulir foto-foto yang mereka ambil sebelum mendaki, lalu membandingkannya dengan foto setelah mereka turun. Di semua foto sebelum mendaki, Bima jelas terlihat tertawa, bercanda, bahkan berpos konyol seperti biasa. Tapi di foto setelah mereka tersesat, tidak ada satupun jejaknya. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Nggak mungkin, kita bareng dia selama ini, gumamnya. Tetapi semakin ia mencoba mengingat, semakin jelas kejanggalan yang terjadi. Sepanjang perjalanan turun, mereka semuanya berasumsi Bima ada bersama mereka. Mereka mendengar suaranya, merespons candaannya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung. Sumpah, ini gila. Lesti mulai menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rian mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Oke, kita coba telepon dia. Mungkin dia masih di atas dan kita salah paham. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Bima dan menunggu nada sambung. Tetapi yang terdengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Hening. Mereka bertiga saling berpandangan, napas tersengal. Desa yang sebelumnya terasa hangat, kini terasa mencekam. Tiba-tiba suara dering ponsel lain berbunyi. Lesti buru-buru merogoh saku dan melihat layar, panggilan dari Ibu Bima. Jantungnya berdegup kencang saat ia menatap Rian dan Sari sebelum mengangkatnya. Halo? Suara di ujung telepon terdengar parau, seolah sang ibu baru saja menangis. Lesti, kamu di mana? Kami baru turun dari gunung, Bu, jawab Lesti dengan suara gemetar. Kami kehilangan kontak sama Bima, dia nggak ada di sini. Di seberang telepon, suara sang ibu terisak. Lesti, kamu jangan bercanda. Aku nggak bercanda, Bu. Kamu bilang kehilangan kontak sama Bima? Iya, Lesti, suara sang ibu bergetar. Bima sudah meninggal 2 hari yang lalu. Ponsel hampir terlepas dari genggaman Lesti. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Tunggu, apa? Rian dan Sari membeku di tempat, menatap Lesti yang wajahnya kini sepucat mayat. Bima, kecelakaan motor 2 hari yang lalu, lanjut sang ibu dengan suara lirih. Dia ditabrak truk waktu pulang kerja. Kami baru saja menguburkannya kemarin. Lesti tidak bisa berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu, ini nggak mungkin. Kami naik gunung sama Bima kemarin pagi. Sang ibu menangis lebih keras. Lesti, kamu kenapa bicara seperti itu? Tangan Lesti gemetar hebat dan panggilan pun terputus. Ia menatap Rian dan Sari dengan pandangan kosong. Bima sudah meninggal, bisiknya lemah. Hening yang menyusul terasa lebih menyeramkan daripada semua hal yang mereka alami di gunung. Apa maksudnya? Sari tergagap. Kita naik gunung bareng dia. Aku lihat dia, aku dengar dia. Rian tidak menjawab. Napasnya semakin berat saat pikirannya mulai menyusun kepingan kejadian aneh selama pendakian. Suara langkah kaki di malam pertama. Resleting tenda yang terbuka sendiri. Perasaan selalu diawasi. Lingkaran tanpa akhir. Bima tidak pernah bersama mereka sejak awal. Dengan tangan gemetar, Rian kembali membuka ponselnya dan mencari video yang mereka rekam saat perjalanan naik. Ia menemukan satu rekaman saat mereka mendaki bersama, sebelum mereka tersesat. Dalam video itu, suara Bima terdengar jelas, bercanda dengan mereka. Tetapi saat kamera sesekali mengarah kepadanya, wajahnya kabur, seolah bukan wajah manusia, tetapi bayangan buram yang tidak memiliki bentuk jelas. Rian menjatuhkan ponselnya, wajahnya kini pucat pasi. Lesti, Sari, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku rasa, yang turun bareng kita bukan Bima. Angin dingin berembus pelan melewati desa, tetapi Rian, Lesti, dan Sari tidak merasakannya. Mereka berdiri membeku di tengah jalan desa, wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Bima sudah meninggal 2 hari yang lalu, tapi mereka semua merasa ia masih ada bersama mereka sepanjang pendakian. Rian perlahan mengambil kembali ponselnya yang jatuh. Jemarinya masih gemetar saat ia memutar ulang video pendakian mereka. Ia memperbesar bagian di mana seharusnya wajah Bima terlihat. Tetapi yang tampak hanyalah bayangan kabur, seperti ada sesuatu yang menghalangi kamera untuk menangkap sosoknya dengan jelas. Ini nggak masuk akal, bisik Lesti. Sari memeluk dirinya sendiri, air matanya masih mengalir. Kalau Bima sudah meninggal, lalu siapa yang turun bareng kita?
Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat mereka semakin ketakutan. Seorang pria tua yang sejak tadi mengamati mereka akhirnya mendekat. Ia adalah kakek yang sempat memperingatkan mereka sebelum naik gunung. Tatapannya penuh rasa iba, tetapi juga serius. Kalian mengalami sesuatu di gunung, bukan? Tanyanya pelan. Lesti mengangguk, masih tidak bisa berkata-kata. Rian, dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan. Kami naik bersama Bima kemarin pagi. Tapi, katanya Bima sudah meninggal 2 hari yang lalu. Kami merasa dia ikut turun dengan kami, tapi di foto dan video, dia nggak ada. Pria tua itu menghela napas panjang. Kalian tersesat di tempat yang salah. Rian menatapnya dengan bingung. Maksudnya? Ada tempat di Gunung Argapada yang disebut Tanah Kembali. Mereka bertiga saling pandang. Tanah Kembali? Ulang Sari. Pria tua itu mengangguk. Sebuah tempat di mana waktu berjalan berbeda. Banyak yang pernah tersesat di sana merasa sudah berhari-hari di dalamnya. Padahal di dunia nyata baru beberapa jam berlalu. Lesti menelan ludah. Jadi, itu yang terjadi sama kita. Lebih dari itu, Lanjut pria tua itu. kadang di tempat itu, orang yang sudah pergi bisa kembali. Tapi mereka bukan benar-benar kembali sebagai manusia. Ketiga sahabat itu merinding mendengarnya. Makhluk yang kalian ajak bicara yang kalian kira Bima, bisa jadi memang dia. Tapi bukan sebagai manusia yang kalian kenal. Arwahnya mungkin masih ingin bersama kalian, atau ada sesuatu di sana yang menyerupai dia. Rian merasa tubuhnya melemas. Pikirannya mundur ke kejadian selama pendakian. Setiap momen ketika Bima berbicara, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihat dia berjalan di depan atau di belakang mereka. Sari menangis lebih keras. Tapi, dia nggak menyakiti kita kan? Pria tua itu menghela napas. Tidak semua yang kembali berniat jahat. Tapi tetap saja mereka bukan bagian dari dunia ini lagi. Lesti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jadi, kita benar-benar berjalan dengan arwah Bima. Tidak ada yang menjawab, tapi mereka semua tahu jawabannya.